wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Surah Al-Maidah ayat 2. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah, alhamdulillah masih berikan kesehatan, keimanan, istiqomahan untuk merasakan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang diberikan itu dijadikan oleh kita sebagai sebuah ibadah, sebuah cara untuk merasakan bahwasanya kita itu adalah bersama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menciptakan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa ini lah minggu-minggu terakhir kita akan mengakhiri bulan Ramadan. Tahun ini hari Rabu, insyaallah hari Rabu besok enak. Hari Rabu kita akan berhari raya. Maka materi kita ini terlanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu dalam jual beli ada namanya khiyar. Ya, khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar itu adalah memilih antara melanjutkan jual beli atau membatalkan. Boleh buat memilih kawat lanjutan atau dibatalkan. Nah, dalam jual beli, khiyar itu adalah hak penjual dan hak pembeli. Jadi kalau ada hak penjual, kewajiban pembeli. Ya, hak pembeli, kewajiban penjual. Jadi kenapa ada seperti itu aturannya? Supaya jangan ada yang tertipu, jangan ada yang bersakit hati awak jual beli. Sudah dibeli barang tiba di rumah, kira barang tak sesuai kiranya dah. Kalau telah dipesan melalui online, digambar dan dirancak dah. Telah tiba ditampai awak, ternyata tak sesuai dah. Yang namanya gambar kadang pandai membuat gambar. Tentu tak sesuai. Maka ada ketentuan-ketentuan di dalam Islam. Ada ketentuan dalam hukum yang disebut dengan khiyar. Ya, khiyar itu kalau dalam fikih klasik itu ada 3. Tapi pada zaman kini sesuai dengan pendapat ijtihad para ulama, maka khiyar untuk masuk kini ada 4. Ya. Yang pertama namanya khiyar majlis. Apa itu khiyar majlis? Memilih atau melanjutkan jual beli, memilih, membatalkan atau melanjutkan jual beli ketika kita berada di majlis itu. Ya, artinya apa? Ikut tokohnya. Lah dipilih barang tu di satu tampek ko. Lalu masih berada di situ awak sudah akad ko. Berapa balik barang ko? 50.000 misalnya. Lah sudah awak balik 50.000, awak masih di sekitaran itu. Lalu dia nak jadi balik barang nengkor, nak cocok ke sana tukar. Boleh. Tapi awak kau nanti jadi sering di masyarakat awak. Dia tak nyorin barang dekor dudukan cilik. Itu sana ketika awak lah berpisah dengan orang itu, dengan penjual, indah dalam satu majlis lain, misal beli barang, misal beli baju. Lapai awak di dalam dari majlis itu lah tampil tokoh dah banyak dah. Ada tu apa itu kan dia.
Kalau sebenarnya penjual boleh tidak menerima lagi. Aduh, maka ada sebagian kedai barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukarkan kembali. Ada kan itu sebagian kedai tulisan situ dong. Tapi awak dek kare, dia tidak nyuruh pula dong. Kalau masih dalam satu majelis boleh. Tapi kalau laba beda majelisnya, tidak boleh deh. Tapi ada khiyar yang lain berkono. Itu yang pertama. Dalam satu majelis itu, awak masih berada situ belum berpisah, walaupun sudah berakad awak, ada yang membeli barang kau sekian harganya, dan jual dan balik bayu. Ya. Tapi ada yang kedua, namanya khiyar syarat. Apa itu khiyar syarat? Khiyar syarat itu melanjutkan atau membatalkan jual beli dengan syarat tertentu. Contohnya, baik kami ke pasar, anak bakim atau anak bakim, balian yang beko tarompa. Lah di balian lewat rompa. Kecil ke penjual rompa ko dan bali, kalau cocok di anak dan beko, bau kita jual beli. Tapi kalau tidak cocok, boleh ditukar dia. Boleh. Berapa harinya kalau dalam ketentuannya harinya 3, tapi boleh. Ya, lebih daripada itu tergantung kesepakatan penjual dan pembeli. Boleh? Silakan. Di seminggu misalnya toko itu jalan, kalau misalnya tidak sesuai beko antara yang wak bali juga keinginan uang yang bagi atau untuk anak, untuk kakak dan sebagainya, boleh kita manukan dia. Dan penjual tidak boleh. Tidak kaya. Tidak bisa barang yang sudah dibeli ditukarkan kembali. Kan ada yang nulis begitu. Tapi kalau ada syaratnya, boleh. Silakan. Ya, awak tukar ke dia. Maka carilah barang yang lain dia. Itu ketentuannya. Nah, kemudian yang ketiga, namanya khiyar aibi. Apa khiyar aibi ko? Khiyar antara melanjutkan jual beli atau membatalkan kalau barang itu nampak cacat. Ya, baik balik barang dan tu tiba di rumah kirona penjual ko manipu kirona. Ya, jadi barang tu cabi di sikona, no lampuk kan ko kejual beli kawak ko. Supaya ko jangan tahu dia awak bahasa barang yang dijual itu cabi. Tapi kalau jale-jale cabi kecil ke pembeli, ko barang ko yo cabi ko. Lalu berapa harganya? Berapa kira-kira? Kurang dari pokok lebih yo. Tapi jale-jale, jangan sampai ada yang tertipu. Penjual tak boleh menipu, pembeli juga tak boleh tertipu. Jadi artinya awak sama awak indak do yang bakal sakit hati. Ya, adanya dulu tu yang jual beli mereka tu. Ya, jual beli kambiu. Kambiu ko alun manguncang lah. Karena apa? Kambiu enggak mudah lah. Bacuk kiu juang nak di kapalo nak supaya manguncang nak. Ya, lah di Bali diuang. Tiba di rumah beko kira kambiu ko malah ciu lah. Ada di santan, bagalinya kambiu. Itu menipu nama. Atau jual beli kalau awak kan masih ada dulu begini kan, tak ada karena memotong dekat jalan begini, ya. Manju gata dijual. Apa ketika mau ditimbang, tanggung dibalik gata. Pokok tidak isinya air, batu, daun masuk ke dalam tu. Babuen kecewan yang kam potong ada yang lain dah. Babuen tu kolam di dalam tu. Ketika ditimbang tanggung dibagi dah. Lah balik beko, alapai wang yang tukang jual, lah susui ya kata kan. Gara-gara itu mah sampai kini, bermacam kata aku di kawan no kage no sai, sampai kini mah ada apa aku kata lain. Ya, nak kalah kata awak. Sehingga lah men
Jo pun mereka langsung jo saya itu dah. Anak do memang nayaki dai. Oh saya menayaki nem pandai membuat apa do bak do. Nah, itu macam cara. Itu namanya jual beli dengan menipu. Nah, itu sebenarnya boleh dimbang bang boleh mengicu ya. Nah, do dicu cuma do timbang cukup mar. Ah, dia pandai cara no membuat coran di dalam gata. Pandai membuat sudut-sudut itu artinya menipu. Maka hal seperti itu tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian dan kampe. Kalau jual beli yang pada masuk ini jual namanya khiyar ru'yah ya. Apa itu? Khiyar boleh melanjutkan atau membatalkan jual beli dengan catatan barang tu dicari di awal lu tidak sesuai dengan ketentuan yang dikirimnya dulu, tidak sesuai dengan pesanan dulu, maka boleh ditukar cek lain, boleh dikembalikan atau boleh tidak jual membeli, mungkin diganti dengan barang lain boleh saja. Ya, karena masuk ini kan sistem jual beli kok gambarnya bercalian lah, ukuran sekian, bentuknya kok. Ternyata barang kibur risiko tidak sesuai bentuk digambar di rancak ya ukuran rancak tidak sesuai dah, maka boleh kita komplain balian dia. Tapi kasih apa dibalian katokonya tu jangan baca kak awak je kurir. Aku banyak yang jadi baca kak je kurir tu tukang antan no. Ada yang di Solo dulu viral dulu dan jual diam nolala kurir kok. Kurir tu sebagai tukang antan dah. Dan awak je siapa? Jual toko. Maka kau dia jual beli online kau kembali ke toko tu lihat. Lalu batalkan di situ. Kecil ke kurir lah dia batalkan. Antan kelihat kiam kau uang tu lihat. Ndak bangun. Ndak kau deko barang ndak nyoren dah. Buat kelihat. Wah kurir. Apalah kerja kurir tukang antan dah. Mula baca kak je kurir. Jadi hal seperti itu, itulah namanya jual beli dengan online. Kadang-kala ada bayi na, wow malina, nak banyak ongkos pergi ke pasar dah. Tapi kadang-kala ada nan tidak sesuai. Maka komplain boleh kita komplainkan. Tapi kalau dah ingin komplain ada timur saja, itu tergantung dia awak namanya khiyar. Boleh melanjutkan atau membatalkan jual beli. Jadi model itu ketentuan-ketentuan di dalam jual beli. Intinya diulang saya lain, tidak ada unsur tipu menipu di dalam jual beli. Kalau ada yang sengaja menipu, maka nanti Allah akan menipunya pula. Ya, kalau awak nak tahu dia awak dah tipu dia orang, insya-Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka supaya jangan terjadi kicua mengicu, tipu menipu, maka bajale-jale saja. Mulai kalau kini jual beli ko wang ko kan santiang menjual ko gambar di apa nama itu di muka no rancak ane di dalam no ala hitam-hitam ya jo tomat ya mencampur antara yang basah dengan yang kering. Itu jual beli pinang besarnya tu ya jo pinang kopi nen basah tak andi bawa nen kering tak andi ate Dato dicari di toke ayo le kayang. Di toke gini santiang dah so dulu lah. Jo bagi betul ya. Apa-apa bagi sadiku ke pasar lah. Ya, bo pasar ayo le rancak. Berapa rego? 25. Kira ni mau buat bagi besok. Padi no dak bagi no dak samu dia ni bawa sebab dak. Pi 25 cek pak petang. Dan 25 bagi boleh potang. Kau boleh kau bapak pak. Ia ndak sesuai antara bagi dengan baca dia kino sari jo. Nan bapak aku dia dah. Nan baca dia bagi nan rancak, nan baju sudah tu. Nan di bawah itu kualitasnya. Itulah bentuknya seringkali praktek-praktek seolah-olah awak beruntung, tapi sesungguhnya awak rugi. Allah tentu tidak tidur. Malaikatnya rakib adil tidak tidur. Notarui menjago awak anti kiri dan di kanan. Kalau lah yakin waktu itu jalan-jalan yang lui aja lah.
kita tampur. Ya, indak ka kayu wak jo mengicu, indak ka bauntung gadang wak jo mengicu do. Saat itu memang beruntung, tapi setelah itu Allah sampiin rezeki awak. Ya, nah, oleh karena itu mari kita jago hal-hal yang sekecil apapun ya aturan agama itu. Sekian saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.